Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim wa zid wa an'im ala abdika al-Mustafa al-Amjad sayyidina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa wa likulli sukmin sifa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari menjelang siang hari di kediaman Ibu Nana Ramli yang kita doakan mudah-mudahan beliau sekeluarga panjang umur, sehat walafiat. Kumpul para habaibna Al-Habib Abdurrahman dan para habaib lainnya dan para ustaz dan para ustazah majlis-majlis ta'lim. Sama-sama duduknya kita di sini tidak lain dan tidak bukan mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada perkumpulan yang dibacakan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali perkumpulan tersebut mencuri perhatian para malaikat Allah taala di langit. Sampai para malaikat Allah taala tersebut saling mengajak malaikat yang lain untuk hadir di masjid tersebut. Mereka hadir di tempat ini, tujuan mereka hadir adalah mendoakan orang-orang yang ada di tempat ini biar dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, biar agar mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mendoakan apa yang punya hajat di tempat ini, hajatnya sedang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, sedang diusahakan, digembirakan oleh Allah taala. Malaikat Allah taala sedang berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan pula kita dari tempat ini Allah taala memberikan kegembiraan untuk kita semua. Amin ya rabbal. Kalau tadi Al-Habib Abdurrahman menceritakan bagaimana Al-Habib Muhammad bin Ali, bagaimana tentang Al-Habib Saleh bin Muhammad, itu orang salihin yang mempunyai hubungan kepada Allah Ta'ala luar biasa. Hum awliya Allah, mereka adalah para wali-wali Allah. Ada zaman Habib Ali bin Muhammad, ini bukan orang saleh, ini bukan orang yang di situ saleh, yang aulia, bukan. Tapi ini adalah orang biasa, benar-benar biasa. Ada orang masyarakat biasa. Suatu saat Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad di kota Sewun. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib, kalau bikin Maulid itu sekota Sewun, di kota Sewun, satu kota Sewun buka pintu, buka rumah untuk jamu daripada maulidnya Habib Ali Habsyi, karena beliau kalau udah bikin maulid yang datang itu satu kota, saudara rahimahullah. Jadi dari daerah mana-mana satu kota datang ke situ. Hadal ilm, benar-benar. Ada satu saat ada dari golongan orang biasa datang ke maulid Al Habib Ali bin Muhammad. Orang tersebut lagi punya utang banyak. Ibu-ibu saya tanya, punya utang nggak? Punya apa banyak? Coba jujur sedikit, punya utang nggak? Punya apa banyak? La haula wala quwwata. Ternyata banyak ya. Kan? Ini sama, orang datang ke maulid lagi punya utang banyak. Pokoknya lagi pikirannya adalah utangnya bagaimana nih urusan. Masya Allah. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mudah-mudahan ini bisa buat bingkisan kita pulang ke rumah. Ada orang datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Ya Rasulullah, dunia ini tidak berpihak kepada aku," katanya. Kayaknya dunia berpihak kepada yang lain, kalau ke aku enggak. Ngadu ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Aina anta min salatul malaikah?" Ba'du riwayat min ibadatul malaikah. Ente kemana aja dari ibadahnya para malaikat Allah, dari tasbihnya para malaikat? Maksudnya kenapa engkau tidak baca tasbihnya malaikat? Kenapa kau juga tidak baca daripada tasbihnya kaun, semua yang ada, daripada bacaan-bacaan yang dibaca seluruh hewan yang ada, semua hewan, semua makhluk di alam semesta ini punya zikir, ibu-ibu. Ada zikir, ayam, jangkrik, ya kan, bebek, semua itu ada zikirnya. Ternyata kok nggak baca zikirnya mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibilang, ya Rasulullah, emang zikirnya bagaimana? Qala Nabi, ikuti, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini zikirnya dari para hewan yang ada. Ini zikirnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentasbihkan Allah, mereka memuji Allah, tapi kok baca astaghfirullah? Karena mereka bukan mengistighfarkan diri mereka, tapi yang diistighfarkan adalah mereka yang sedang menuntut ilmu agama. Duduknya kita di sini mendengarkan tausiah dari para orang-orang soleh, orang-orang alim, dengerin ilmu, ya kan? Namanya majelis taklim ya ini, majelis dakwah ya ini. Ada judul majelis taklim tapi taklimnya nggak ada, tapi ilmunya nggak ada. Itu bukan majelis taklim, majelis yahannu ta'lim. Kalau benar-benar ta'lim alal haqiqah ada kalau orang di situ bilang ta'lim ada ilmu, maka yang tadi dibaca astagfirullahnya malaikat, astagfirullahnya para seluruh makhluk yang ada, itu istighfarnya buat yang hadir di tempat ini, insyaallah. Kita dapat kebahagiaan semua, insyaallah. Jadi baca itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah akhirnya ngeriwayatin itu. Dikasih tahu, oh kita bacanya kapan? Kalau bisa subuh. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahal azim, astaghfirullah. Yang paling bagus sebelum daripada sholat subuh. Sebelum sholat subuh baca itu. Subhanallah bihamdih, subhanallahal azim, astaghfirullah 100 kali. Kalau nggak sempat ba'da subuh, ba'da sholat subuh masih ada. Nggak sempat lagi, pagi-pagi masih bisa. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah. Ini salah satu yang bisa mempermudah kita rezeki kita masing-masing, insya. Balik lagi, ini orang datang ke Maulid Habib Ali bin Muhammad, lagi juga pusing urusannya, amalan-amalan Mbak Nam, para wali juga banyak diingat, tapi saat itu lagi ngeblank. Semua lagi pajak gosidah. Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Allah Allahu, Abi faj'alna minal akhyar. Gosidah. Gosidah ini ya, yang bikin itu bukan orang yang nggak pernah sujud kepada Allah. Tapi kalau gosidah itu yang bikin itu orang-orang yang meninggal husnul khatimah. Kalau gosidah bukan hanya berdampak di alam dunia, enak kita dengar. Hatta orang meninggal kita baca gosidah mereka suka, saudara rahimahullah. Ya. Bahkan dibilang mau percaya syukur, nggak percaya nggak apa-apa. Pada saat ada orang-orang datang baru-baru di alam barzakh, ahli barzakh tuh nanya, ente ingat gosidah Imam Haddad gak, katanya? Yang mana yang ente hafal? Yang mana? Ayo kita baca sama-sama gosidah Imam Haddad. Hatta di alam barzah mereka baca daripada gosidah Imam Al-Haddad. Ini saudara rahimakumullah, gosidah itu bagus, Bu. Ya, ibu-ibu demen gosidah apa karaokean kira-kira? Dua-duanya. Karaoke buat selawat. Selawatannya pakai, karaokeannya pakai selawat. Biar turun rahmat Allah, insya. Biar turun rahmat subhanahu wa ta'ala.
Ini orang dengar bifaja'alna minal akhyar dalam qasidah tersebut diganti. Kan artinya itu ya Allah jadikan kami orang-orang terpilih. Diganti sama dia karena dia lagi datang lagi sumpah. Rabbi faj'alna minal aghniya. Apa artinya? Ya Allah jadikanlah aku orang-orang kaya, kata dia begitu. Ini doanya dirubah samar, orang ada yang dengar. Pulang dari maulid tersebut, saudara rahimakumullah, orang tersebut alhamdulillah mendapatkan maziyah imdadiyah, terbebas hutang semuanya berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada lagi zaman Al-Habib Hasan ibn Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Pada saat di situ lagi datang, satu kampung ditanya, ya Al-Habib Hasan, masa ada rentenir? Itu rentenir meninggal dunia enak, kelihatannya husnul khatimah. Tapi ini rentenir, Masya Allah, riba. Riba itu asyaddu minaz zina. Dosanya zina sama dosanya riba, itu lebih banyak dosanya riba. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita terbebas dari riba semuanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi ibu-ibu banyak utang, hati-hati riba ya. Insya Allah. Hati-hati. Ini ada orang yang di situ, ini yang jelas-jelas praktek renten. Kalau rentenir kan biasanya kalau misalkan kita pinjam 100.000, pulang ini berapa? Berapa Bu pulang ini? Kok tahu Bu? Wah, ada dua kemungkinan. Ya kan? Kok bisa tahu? Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi ini rentenir meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tanya amal Habib Hasan bin Saleh, ya Habib, kenapa itu emang bisa begitu? Nah, katanya, kau tahu Habib Hasan bin Saleh, beliau jelasin, ini orang pernah hadir majelisku, kata Habib Hasan bin Saleh. Dan pada saat hadir di majelisku, aku melihat rahmat Allah Ta'ala lagi ngucur di tempat tersebut, lagi turun rahmat, dan orang tersebut dapat percikan, perempuan rentenir tersebut dapat percikan, bukan asli tetesan, cuman percikan rahmat dari Allah masuk ke dalam hati sanubari, merubah orang tersebut sampai orang tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam diri betul-betul kan, pada benar masuk. Ternyata pas dipelajari benar. Dia datang ke Al-Habib Hasan bin Saleh dalam rangka nagih hutang muridnya, katanya. Ternyata datang lagi nagih hutang muridnya. Karena kalau keberkahan majelis seperti ini, yang datang sengaja, yang datang nggak sengaja, semua dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadits qudsi bilang, ya Allah, malaikat kan ngadu, ya Allah, mereka duduk mengagungkan namamu, dikasih rahmat, diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita bangun, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Malaikat Allah Ta'ala bilang lagi, ya Allah, ada yang datang ke majelis daripada majelis yang seperti ini, akan tetapi mereka datangnya nggak sengaja, cuman kumpul nggak sengaja datangnya, tetap Allah Ta'ala nggak peduli, dapat ampunan Allah Subhanahu. Dan rentenir tersebut berubah hatinya, dibalikin uang-uang orang-orang di situ segala macam. Alhamdulillah, ternyata langsung dia meninggal dalam keadaan husnul. Ini keberkahan yang luar biasa, asal masuk ke dalam diri. Bagaimana tadi Habib Abdurrahman menjelaskan juga, ada hidangan dohir, ada hidangan batin. Hidangan batin masuknya ke hati, hidangan zahir masuknya ke perut, ya kan? Jangan kita cuman konsentrasi di hidangan zahir, jangan, tapi juga konsentrasi di hidangan batin. Man kana hammu ma fi batin fagimatu ma kharaja minhu. Katanya, kata ulama bilang apa? Kalau orang pikirannya dia cuman sesuatu yang ada yang masuk ke dalam perutnya, maka kadarnya dia, upahnya dia sekedar apa yang keluar daripada perutnya. Nauzubillah min dzalik. Artinya datang kepada majelis-majelis yang seperti ini bukan hanya mencari yang zahiriyah, tapi batiniahnya. Insya diobral. Mudah-mudahan yang datang ke sini nggak bahagia pulang bawa kebahagiaan, insya Allah. Datang ke sini dapat jodoh yang banyak, insya Allah. Yang mudah, yang enteng maksudnya, insya Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan terbebaskan hutangnya, insya Allah.
Yang belum menutup aurat, mudah-mudahan menutup aurat. Yang anak cucunya lagi sakit, mudah-mudahan anak cucunya sehat, insyaAllah sehat walafiat. Yang punya hajat, mudah-mudahan digobul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bilang, datang ke majlis-majlis jangan bawa ember yang bocor, bawa embernya yang pakem. Niat-niat yang banyak. Ya Allah, saya niat sebagaimana niat-niatnya orang soleh. Biar kita pulang bawa seabrek-abrek nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa lautan berkah insyaAllah. Nas'alukal barakah alladzi tasul sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami minta keberkahan, yang keberkahan tersebut bersambung dengan para aulia Allah, bersambung kepada para salihin, bersambung kepada para salihin terdahulu min ajdadina wa aslafina, dari para leluhur kami, dari para pendahulu kami, ila sayyidina Maulana Muhammad, sampai dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim karamatihim dadim bil khair tuful afiyah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa amitna ala tariqatihim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. La tahram khair ma indak li syari ma indana isana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.